Tahan, Bo. Ada, Bu.
Mantap. Anggun nih, Anggun. Jangan setuan. Bu. Hasil dari budidaya pada masa pelaksanaan di Indonesia. Yang pertama itu ada perkembangan hasil budidaya. Kalau di atas itu ada tertera zaman praksana itu merupakan zaman manusia untuk mengenal urusan. Nah, jadi di sini tuh hasil budaya masyarakat itu berupa beda-beda. Nah, kenapa bisa punya beda-beda beda-beda? Karena adanya namanya itu kenapa bisa menjadi beda-beda ini? Karena adanya itu dalam masa sekolah ini dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama zaman batu dan zaman logam. Kenapa disebut zaman logam? Kenapa disebut zaman batu? Karena pada masa itu banyak menggunakan beda-beda yang dari batu. Kalau dari zaman logam itu kenapa logam? Yang pertama itu ada zaman Amelia. Zaman Amelia ini disebut dengan batu tua. Kalau batu tua ini berarti alatnya masih basah. Kenapa masih basah? Karena masih manusia belum mengenal bagaimana cara menghabiskan alat-alatnya. Jadi alat-alat itu bekas atau kayak pecah-pecahan batu aja. Terus yang kedua nomaden. Kenapa nomaden atau berpindah-pindah? Karena pada masa ini manusia itu belum bisa menanam. Jadi mereka sangat tergantung dengan alam. Misalnya
Nah, jadi itu adalah kisah-kisah manusia. Bisa kalian lihat nggak? Ada itu. Jadi mereka kebanyakan menggunakan gambar-gambar bagaimana bahasa-bahasa yang kita gunakan sekarang. Nah, yang kedua itu ada namanya zaman Mesolitikum atau batu besar. Di dalam zaman ini ada dua kebudayaan. Yang pertama itu ada kebudayaan Tiongkok. Kenapa disebut? Karena kebudayaan mereka dia dari tulang dan berasal dari Sanggeu. Sanggeu itu kalau nggak salah daerah di Jawa Timur. Kebanyakan dari Jawa. Juga di sini alat-alat itu alat satunya alat yang digunakan untuk Woi, suara yang tua. kedua itu ada kebudayaan Kewala. Kewala itu sama seperti Kewala. Benda-bendanya ini berasal dari daerah Kewala. Kemudian Kewala ini sudah dari Jawa. Jawa juga ada yang menggunakan ada gigi-giginya. Karena batas dia mudah dipahami. Kalau ini kan yang tadi, kayak yang tadi Pak, kayak batu-batu aja kan. Jadi gimana caranya mereka motong? Kalau ini mereka bikin aja itu. Jadi kan bisa mereka saring-saring gitu. Karena ada giginya. Nah, yang ketiga itu ada kebudayaan Alde-Songko. Ini maksudnya mereka tinggal di goa-goa. Mereka tinggal di goa-goa. Kenapa tinggal di goa? Ya, nggak kena hujan, kemudian ada batuan. Ini kalau di dalam buku itu ada namanya goa Mancong. Ada di sana. Nah, ini tempat bagi goanya. Gambarnya ini. Jadi di sini kalau dijadikan tempat, jadi ini tidak jelas ya, kenapa ada goa. Di sini kan tempat goanya. Di sana tuh banyak ditemukan alat-alat yang jadi kalau di sana itu tempat wisata karena banyak keseruan benda-benda bersejarah. Kebudayaan Kapak Tunggang. Kapak Tunggang. Kapak Tunggang ini bentuknya kayak gini. Kalau kalian lihat sekarang, kalian tahu nggak kapak sekarang? Itu ada kayunya, ada besinya kayak gini. Sama fungsinya kayak motor. Itu ada ciri-ciri dari zaman Mesolitikum. Yang pertama itu ada Suminomaden. Suminomaden ini artinya mereka sudah mulai bisa mengolah makanan atau mengolah makanan. Ini sebagian manusia sudah masih mengenali. Nanti sebagian juga manusia berproduksi. Produksi ini kalau kalian lihat di sana, produksi ini artinya apa? Ya, mereka sudah bisa membuat makanan. Artinya itu mereka sudah bisa menanam
Terus juga di sini beliau menggunakan kalau ada di gambar itu ada kayak kisah tangan kayak kecelakaan. Ya kalau di orang-orang sekarang sejarah itu sebenarnya karena ada seninya. Sama, baik. Iya. Dan itu sudah hanya api. Kalau dulu kalau kita lihat sekarang itu kan enggak. Iya saya bulan api. Nah kayak gitu deh. Dulu awal-awal cara mengurangkan api itu dengan menggeser batu-batu. Nomor bertiga sih Allah. Nah, pada masa ini pun dunia Indonesia ini sudah maju karena adanya migrasi dari kelompok lain. Kelompok lain ini berasal dari Taiwan. Dekat dengan Taiwan. Dekat enggak? Dekat dengan Ada digaji di kameramen. Cina. Ada juga kalau kalian di gambarnya kan alat-alat ini sudah mulai biasa ya, beda sama tadi. Ini banyak apa alatnya? Dahulu nggak ada ini masalah Nah, selanjutnya ada kapak persegi. Kalau kapak persegi ini sama dengan kapak genggam dari Sumatera tadi. Tapi kalau di Sumatera itu sebutnya genggam Sumatera. Tapi kalau di orang Jawa itu namanya kapak persegi. Bentuknya sebenarnya sama kayak beda namanya. Kalau orang Sumatera sebutnya kapak genggam Sumatera. Tapi kalau orang Jawa sebutnya kapak persegi. Beda namanya. Bentuknya sama. Selanjutnya itu ada gerabah. Jadi kalau misalnya kalian lihat sekarang itu kayak ada wadah makanan. Nah dulu wadahnya kalau sekarang kan wadah kecil dan plastik jalannya. Kalau dulu itu kelihatan juga dari tanah liat. Awalnya gerabah ini digunakan untuk peralatan pacaran atau masak. Sampai sekarang masih. Tapi kalau sekarang kita lihat gerabah ini banyak kali dari kayaknya nanti. Iya itu. Nanti mereka tahu air saya pula kayak isi lah. Sekarang masih digunakan. Bayangkan orang Hindu atau orang Buddha. Iya, Dari itu bari.
selanjutnya itu ada zaman megalitik. Enggak. Megalitik. Kenapa disebut megalitik? Karena aktivitas megalitik. Nah, kalau di Vespernya Pak, maka disebut dengan megalitik. Karena megalitik ini banyak ditemukannya benda-benda besar. Ini namanya menhirs. Iya, menhirs. Jadi kalau zaman megalitik itu kebanyakan untuk pemujaan semuanya. Terus ini juga ada dolmen. Saya paham. Jadi kalau di sini mayatnya ditaruh di dalam ini untuk sama badan. Kalau ini kayak berapa? Nanti kayak berapa ini ditaruh di sini untuk apa namanya ya? Keranda. Memuja roh nenek moyang. Cok. Halaman berapa tuh? Nah, kalau ini warga. Warga ini juga untuk upacara. Terus untuk netizen ini sama kayak satu bangsa. Tapi mereka juga ada bentuknya, nggak ada batunya. Jadi kayak ditaruh di dalam, ditutup sama tanah, dikubur, nggak ada bentuknya. Beda sama satu komitmen. Jadi sama dengan kubur biasa. Dan itu ada zaman logam. Nama logam ini kenapa disebut nama logam? Iya, karena banyaknya bahan-bahan. Beda-beda pergelangannya logam. Kalau ini itu bentuk apa? Jadi ada corongnya, ada lubangnya di sana, terus ini ada kayu. Dan bunganya nggak jelas bunganya ini apa. Nggak tahu kalau bentuk benda orang. Nah ini dekoratif digunakan untuk upacara. Banyak upacara. Tapi kalau kita pikir sekarang ya, gimana caranya orang zaman penasaran? Kan orang sebenarnya masih nggak kayak kita ya. Mereka bisa menciptakan perhiasan. Itu masuk akal nggak? Nah, tapi kalau di sini tuh manusia bentuknya itu homo bagian homo erectus, bagian dari homo sapiens. Kalau homo ini kan manusia modernnya, mereka sudah menggunakan alat pikirnya itu homo
Tidak ada bangunan di sana. Kalau candi, iya, iya, karena ada. Tapi kalau kita lihat kan masyarakat Praksara ini kan belum ada candi, masa ya nggak ada masyarakat ada candi? Ada. Tapi kalau kita lihat candi Borobudur, untuk candi Borobudur itu kayak ada tingkatan-tingkatannya, kayak gitu. Itu kalau di dalam masa Praksara itu namanya Bunda Garuda. Bunda Garuda. Karena ada kayak tangganya, jadi setiap tangganya itu punya misalnya kalau ada 3 tangga, kalau tangga terakhir yang paling bawah itu artinya manusia baru lahir. Terus kalau tangga yang kedua manusia sekarang, ya kalau tangga pertama manusia sudah mati. Ya, banyak kan 3. Itu tandanya ada apinya, tangga itu ada apinya. Jadi bukan kehendak yang pada masa Praksara itu beberapa candi yang sekarang kita kenal ada tingkatan-tingkatan atau tangga itu berarti berasal dari Punden Serunda. Makanya kenapa ada banyak aspek yang diwariskan masyarakat Praksara. Kalau kedua itu ada namanya non materi. Ya non materi ini yang nggak bisa kita lihat, tapi ada di dalam pikiran kita. Misalnya kayak nilai moral. Kalau nilai moral keyakinan, saya keyakinan lah, keyakinan animistik, itu termasuk aspek non materi masyarakat Praksara. Kalau ada saluran media, itu pertama keluarga. Kalau masa Praksara itu kan, kalau kata orang sejarah itu mereka punya keluarga. Jadi ayahnya ini Rehanda, pada saluran atau media yang pertama keluarga. Kalau di dalam orang sejarah itu ada namanya masa Praksara itu ada keluarga mereka. Ayahnya ini mencari makanan di luar. Kalau ibunya memasak. Udah kayak patokannya kayak gitu. Kalau sekarang itu kan perempuan itu harus di rumah. Udah boleh kerja kan. Nah, kalau orang dulu itu nggak boleh. Mereka harus di rumah, harus memasak. Yang mencari uang itu atau kerja itu hanya laki-laki. Sekarang itu udah berbeda. Juga ada masyarakat. Kalau kita lihat di dalam pertunjukan hiburan, bayangkan aja masa Praksara itu kan belum mengenal tulisan. Gimana mereka bisa menunjukkan hiburan? Masuk akal nggak menurut kalian? Kenapa enggak? Jujur ibu juga nggak masuk akal di bagian ini. Orang kadang-kadang nggak punya akal untuk menciptakan bahasa, menciptakan tulisan. Tapi ayo mereka bisa menghibur. Gimana caranya? Ya, kadang-kadang sejarah kita kacau. Juga selanjutnya itu ada kepercayaan masyarakat. Pertama itu animistik. Animistiknya juga. Ya, kedua. Kalau sekarang masih ada nggak? Ada kan? Ada misalnya kayak kalian tahu Pantai Jawa nggak? Yang Jawa Pintu. Katanya kan nggak boleh ya? Iya, nggak boleh pakai baju hijau. Padahal kalau ada menurut penelitian, itu bukan karena mereka nggak boleh pakai baju hijau. Nggak ada di orang itu. Karena di sana itu warna hijau. Karena di sana itu ada namanya Rinkhar. Jadi kalau di Pantai Jawa itu sangat kuat. Kalau misalnya kalian berenang ke sana, cukup berhenti aja. Itu kan terserah arusnya. Gak bisa kalian keluar dari pantainya. Kenapa nggak boleh pakai warna baju hijau? Karena semakin arusnya itu kuat, warna itu warna hijau. Jadi kalau kalian pakai warna baju hijau, nanti kalau kalian diselamatkan di Bandung, lautnya jauh warna hijau. Baju kalian warna hijau, jadi kan nggak nampak. Makanya kalian nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita lihat ada Lisa itu kan bajunya warna oranye. Kenapa warna oranye? Iya, karena mencolok warnanya. Kalau orang astronot, itu bajunya karena di dalam asap itu kan gelap. Jadi mereka pakai baju warna oranye. Kecuali ada juga warna oranye. Kalau oranye itu kalau misalnya pesawatnya jatuh atau roketnya jatuh, makanya dia ini kalau di darat itu harus menggunakan warna oranye. Kalau di
Kalau dinamisme, ini kemudian beda-beda. Ya sekarang ada juga ya kayak si orang-orang Hindu. Yang suka totalisme, kepercayaan kepada binatang-binatang. Kalau di India itu ada kayak patung gajah, kan kalian nggak? Patung gajah itu ya gajah. Jadi kalau gajah, sapi itu menurut orang India suci. Jadi kayak ada patung gajah, tapi setiap hari itu kayak ada kalung dari patungan. Terus ada lagi yang totalisme. Ini kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau dari keempat ini yang paling masuk yang mana yang mana? Ya, kepada Tuhan. Tapi kan Tuhan itu nggak bisa dilihat. Gimana nih? Kayak sama kayak wifi. Nanti nggak? Wifi itu ada jaringan. Tapi jaringannya mana? Kenapa? Sama kayak Tuhan. Tuhan itu nggak nampak, tapi bisa dirasakan. Ini masih masuk kepada bahasa Arab. Yang itu ada namanya protokol. Prokornya tidak ada tiada atau ada karakter yang diberikan dari generasi ke generasi. Contohnya, yang jadi dari etnisi juga. Nah kalau kita lihat itu ada protokol bisa. Kalau di orang kita itu ada namanya kenapa nggak artinya surat tangan? Ada surat tangan itu kayak ada kiasan itu artinya takdir. Kalau misalnya legenda Danau Singkara kan kalau legenda Danau Singkara kalau nggak salah itu legenda itu tentang anak yang dia anaknya baik sebenarnya patuh sama orang tua, terus tiba-tiba dia tuh sering wafat lama-lama terus, sedangkan orang tuanya itu hidupnya pas-pasan. Terus juga setelah itu karena hidup orang tuanya pas-pasan, anaknya ini makannya banyak, orang tuanya ini berpikir anaknya nggak bisa anaknya. Jadi setiap orang tuanya masak, mamanya masak, mereka habisin makanannya itu. Nah itu akibatnya ketahuan sama anaknya ini berkira ke Danau Singkara. Kayak ada batu apa namanya? Nanti lama-lama dia meratapi mengajukan ke batu itu. Kenapa orang tuanya datang nggak mau memberikan makanan ke dia? Karena dia nangis waktu itu semakin tinggi, terus hancur, jadilah lautan. Karena tangisan dia itu jadi lautan. Kenapa dulu pada kayak gitu? Versi cerita legenda, biar kita itu waktu sama orang tua ada manfaatnya. Orang ada nilai moralnya. Itu ada tradisi lisan yang masih lestari. Kalau banyak nggak? Ya, namanya kan boneka ya. Boneka yang digerak-gerakkan, terus ada legenda
Wayang. Kalau wayang itu enggak banyak sih. Jangan dong, masyarakat yang lain. Kalau magang ini kayak mereka itu teater, tapi dalam teater itu ada nyanyi, ada drama, ada puisi, terus ada nari juga. Jadi kalau kalian kan nari ya nari aja, karena ada aja. Kalau di sini juga nari, puisi, puisi, drama, nah mereka itu satukan di sana namanya magang. Lumayan kebanyakan di Patani. Jadi sana juga apa tadi enggak? Kalau Patani itu berasal dari Thailand. Jadi orang Patani itu membawa budaya ke Indonesia. Tapi ada nama Patani enggak? Patani dari Thailand. Itu orang-orang Islam semuanya. Kalau Thailand itu kan enggak orang Islam sebenarnya. Kalau Patani itu kota yang kebanyakan orang Islam. Bahkan mereka menggunakan bahasa Melayu. Jadi dengan bahasa Nah kalau Bapak Pariaman kok. yang pernah lihat drama Nah, kayak di Lola, ya belum. Ini kesini. Itu ada tadi. ya sampai itu. Nah itu kayak gitu. Ada di Lola, nanti ada tangkainya. Mereka desa. Ya, Ayo. Idol ini berasal dari Aceh, tapi kayak mereka nari yang khusus laki-laki aja. Kalian pernah lihat tari saman kan? Nah, tari saman itu kan cara nari di grup kayak gitu. Nah, kalau di ini khusus laki-laki, cara dia berbeda sama tari saman. Khusus laki-laki aja. Ada jalur dua. Jalur dua halaman 1, bukan halaman 1. Jadi jalur 4 ini merupakan pada masa praksara sampai masa penjajahan terus itu tuh jalur 4 ini sangat sering digunakan. Ya, bukan jalur perdagangan yang menghubungkan media negara, sekarang jalur negara, mas negara, nanti ada juga India, Timur, Sudan, India, China, Eropa, Afrika, dan Nusantara. Kalau Nusantara itu kenapa? Nusantara itu Indonesia. Iya, jangan masuk Indonesia. Jadi namanya Nusantara, tapi nggak Indonesia aja. Ada Malaysia, ada jadi makanya kenapa kalau sekarang itu kan ada ibu kota negara baru. Yang mereka katanya itu Nusantara aja gitu. Tapi banyak sehingga namanya Nusantara. Karena Nusantara itu ada Nusantara, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Makanya kenapa nggak usah pakai nama Nusantara.
Ini